Selamat pagi anak-anak ibu semua, salam Fransiskus, Pace, Ebene. Nah anak-anak, hari ini kita akan kembali lagi memulai pembelajaran kita. Nah anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Nah supaya segala aktivitas kita pada hari ini, pembelajaran kita diberkati oleh Tuhan, dibimbing dan diberi kepada kita kepintaran. Nah, anak-anak semua setelah selesai berdoa, anak-anak kembali lagi membuka buku Bu Petik 2D-nya. Nah, buku Bu Petik 2D-nya, hari ini kita masih masuk ke Bu Petik 2D ataupun tema 4, hidup bersih dan sehat, dengan subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, dalam subtema 2 ini, kita akan belajar tentang muatan PPKN. Nah, kita akan hari ini belajar tentang muatan PPKN. Nah, anak-anak silakan semua buka bukunya halaman 46 muatan PPKN. Nah, buka semua bukunya halaman 46 muatan PPKN. Nah, dalam PPKN ini kita hari ini belajar tentang sikap persatuan dan kebersamaan di sekolah. Nah, anak-anak ibu semua, minggu yang lalu juga sudah Ibu jelaskan bagaimana itu sikap persatuan dan kebersamaan. Nah, anak-anak semua, sikap persatuan dan kebersamaan di sekolah ini maksudnya, dalam di sekolah itu supaya kita dapat hidup dengan tentram, damai dan belajar dengan baik. Nah, sikap kita dalam sekolah itu baik terhadap guru, terhadap teman, ataupun terhadap karyawan-karyawati yang di sekolah ini. Nah, kita harus saling menghormati, saling tolong menolong, dan saling menghargai. Nah, itu yang harus kita tanamkan di sekolah untuk melakukan sikap persatuan dan kebersamaan. Nah, sikap-sikap itu sangat penting kita terapkan di sekolah ya, anak-anak ibu semua, supaya kita di sekolah itu dapat belajar dengan tenang, dapat belajar dengan baik, dan mendapatkan ilmu yang kita inginkan. Nah, contoh lain, ketika kita belajar di kelas, anak-anak tidak boleh mengganggu temannya. Nah, anak-anak tidak boleh mengganggu temannya dan tidak boleh ribut ketika bu guru ataupun bapak guru sedang menjelaskan pembelajaran di depan. Nah, anak-anak tidak boleh ribut, tetapi harus memperhatikan ketika bu guru ataupun bapak guru sedang menjelaskan materi di depan. Nah, anak-anak harus perhatikan. Nah, dan tidak mengganggu teman. Nah, kenapa? Kalau kita mengganggu teman, nanti suasana dalam belajar itu pasti tidak damai, tidak tentram, tapi terjadi keributan ketika kita mengganggu teman. Nah, jadi anak-anak ibu semua, sikap persatuan dan kebersamaan di sekolah itu sangat penting kita terapkan sikap itu. Nah, sikap tadi saling tolong menolong, saling menghargai, dan saling membantu, saling mengasihi. Nah, itu sikap-sikap yang harus kita tanamkan di sekolah. Nah, kalau di kelas tadi kita tidak boleh mengganggu teman kita ketika belajar, ataupun kita tidak boleh ribut ataupun bermain-main ketika bapak guru dan ibu guru sedang menjelaskan materi di depan. Nah, itu anak-anak ibu semua, sikap persatuan dan kebersamaan di sekolah. Nah, perhatikan bukunya. Pernahkah kamu mengikuti kerja bakti di sekolah? Nah, pasti kita pernah mengikuti kerja bakti di sekolah. Contohnya, membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan kelas masing-masing. Nah, di sana kita bekerja bakti dengan teman kita dan dengan guru. Nah, kerja bakti di sekolah diikuti oleh seluruh siswa. Nah, anak-anak semua, kalau kita kerja bakti di sekolah,
Semua siswa-siswi yang ada di sekolah itu harus ikut dalam kerja bakti. Nah, namanya juga kerja bakti di sekolah. Nah, semua anggota siswa-siswi dalam sekolah itu harus ikut kerja bakti. Nah, beda dengan di luar. Nah, kalau kerja bakti di lingkungan, nah pasti semua warga lingkungan itu pasti ikut kerja bakti bersama. Nah, perhatikan lagi bukunya. Saat kerja bakti, seluruh siswa bergotong royong untuk membersihkan sekolah. Nah, seketika kita kerja bakti anak-anak semua, kita semua siswa-siswi itu dengan guru-guru harus bergotong royong, harus adanya kerjasama. Nah, harus ada kerjasama, harus ada saling membantu di sana, dan harus saling menghargai. Nah, kalau kita bergotong royong, tidak kerjasama, nah itu tidak akan pernah selesai dengan baik. Nah, tetapi ketika kita bergotong royong, anak-anak semua, kita harus bekerja sama dengan teman-teman kita dalam bergotong royong. Nah, perhatikan lagi bukunya. Gotong royong mencerminkan sikap kebersamaan. Nah, anak-anak ibu semua, ketika bergotong royong itu, di sana kita sudah melakukan sikap kebersamaan kepada teman kita. Kalau di sekolah kepada teman kita, kepada guru, kalau di lingkungan kepada masyarakat. Nah, itu sudah kita terapkan sikap kebersamaan dalam gotong royong. Nah, sikap kebersamaan adalah wujud dari sikap persatuan. Nah, dari sikap kebersamaan itu anak-anak semua, di situ kita bisa bersatu, saling menghargai, saling menghormati, dan saling tolong menolong. Nah, sikap kebersamaan di sekolah juga memiliki banyak manfaat. Nah, anak-anak, banyak manfaat yang kita temui ketika kita memiliki sikap kebersamaan di sekolah itu. Nah, banyak kita temui contohnya. Nah, kalau kita baik sama teman atau kita suka menolong sama teman, nah ketika kita membutuhkan, contohnya kita tidak mempunyai pensil, nah teman kita ada dua, nah pasti dia mengasih sama kita. Karena apa? Karena kita juga memberikan apa yang kita miliki dan apa yang mereka tidak miliki. Nah, itu namanya sikap kebersamaan di sekolah, sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Nah, berikut contoh sikap persatuan yang harus kita miliki di sekolah dan manfaatnya. Nah, perhatikan bukunya anak-anak semua, dan di PowerPoint Ibu juga sama. Nah, di sini kita lihat ada contoh sikap persatuan di sekolah. Nah, ada 3 di sana. Contoh sikap persatuan di sekolah. Nah, sebelum masuk ke contoh ini, nah perhatikan PowerPoint Ibu. Nah, di sini ada juga contoh sikap persatuan di sekolah dan manfaat sikap persatuan di sekolah. Nah, anak-anak semua, di sini ada 3 sikap persatuan di sekolah. Nah, kita lihat yang pertama, rela berkorban. Nah, maksudnya rela berkorban ini, nah kita rela membantu teman kita ketika teman kita sedang membutuhkan. Nah, ketika ada sama kita, teman kita membutuhkan, nah kita rela membantu mereka. Nah, rela berkorban demi teman-teman kita yang sedang membutuhkan. Nah, yang kedua, tolong menolong. Nah, tolong menolong itu anak-anak semua. Nah, ketika kita tidak mempunyai buku, nah kita bisa pinjam kepada teman kita. Nah, begitu juga ketika teman kita tidak mempunyai alat tulis, nah, teman kita juga bisa meminjam kepada kita. Itu namanya saling tolong menolong. Nah, yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama. Nah, maksudnya di sini anak-anak, mendahulukan kepentingan bersama itu maksudnya
kita harus mendahulukan dulu kepentingan bersama, maksudnya sesama kita semua. Nah, daripada kepentingan pribadi kita. Nah, kita harus mendahulukan kepentingan bersama. Nah, contohnya membersihkan lingkungan sekolah. Nah, membersihkan lingkungan sekolah. Nah, membersihkan lingkungan sekolah itu kepentingan kita bersama. Nah, kita lihat setelah contoh ada manfaatnya. Nah, di sana ada 2 manfaat sikap persatuan di sekolah. Nah, kita lihat yang pertama, tugas menjadi lebih cepat selesai. Nah, manfaat dari sikap persatuan di sekolah itu, anak-anak semua, tugas menjadi lebih cepat selesai. Nah, contohnya kalau Bu Guru ataupun Bapak Guru memberikan PR kepada anak-anak, kalau kita menerapkan sikap persatuan di sekolah, nah pasti anak-anak bisa menyelesaikan PR-nya ataupun pekerjaan yang diberikan oleh Bapak Guru dan Ibu Guru dapat cepat selesai. Nah, kalau kita memiliki sikap persatuan dan kebersamaan di sekolah. Nah, yang kedua ada pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, maksudnya di sini pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, kalau kita menanamkan sikap kebersamaan di sekolah anak-anak, nah, kita bisa dibantu oleh teman kita dan teman kita juga bisa kita bantu. Nah, di situ kita bisa saling tolong menolong dalam pekerjaan. Nah, supaya pekerjaan yang kita miliki bisa lebih ringan ketika teman kita mau membantu kita. Nah, sebaliknya juga kita harus seperti itu. Nah, kita juga harus membantu teman kita ketika membutuhkan. Nah, jadi anak-anak semua, teman-teman kita membutuhkan kita kalau kita ada. Nah, akan ketika kita membutuhkan juga, pasti teman-teman kita akan menolong kita juga. Nah, itu pentingnya dalam sekolah anak-anak saling tolong menolong yang dikatakan tadi, sikap kebersamaan di sekolah. Nah, di sini di slide Ibu yang terakhir ada tugasnya nanti, tuliskan di buku catatannya. Nah, nanti dikirimkan ke WA Bu Guru. Nah, tuliskan sikap persatuan dari gambar-gambar berikut. Nah, di sana ada 2 gambar. Nah, di sana disuruh anak-anak menuliskan sikap persatuan dari kedua gambar tersebut. Nah, nanti anak-anak Ibu semua menuliskannya di buku catatan dan dikumpul ke WA Bu Guru, maksudnya dikirim ke WA Bu Guru. Nah, anak-anak semua, inilah materi kita hari ini dalam muatan PPKN. Nah, yaitu tentang sikap persatuan dan kebersamaan di sekolah. Nah, ini muatan PPKN pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak semua, sekian materi kita hari ini. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace, Ebene, dan salam sehat untuk kita semua.